Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Riza, channel yang khusus membahas materi fisika soal plus pembahasannya. Oke, ini adalah video bagian kedua lanjutan dari video kemarin, membahas tentang soal-soal PTS, khususnya untuk murid-muridku yang akan mengikuti remedial PTS kemarin ya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kemarin kita bahas tentang soal tentang dimensi, angka penting, pengukuran dengan jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai jarak dan perpindahan, GLBB, GLB, dan gerak jatuh bebas. Oke, kita mulai saja. Ya, ini adalah kita akan bahas tentang jarak dan perpindahan. Kemarin ada soal tentang teori ya, jarak dan perpindahan. Apa perbedaan jarak dan perpindahan ya? Ya, jarak adalah panjang lintasan ya. Panjang lintasan sebuah benda ya. Sebuah benda yang bergerak. Nah, jarak ini hanya ada nilai saja. Jadi dia termasuk besaran skalar. Ya, hanya ada nilai saja. Sedangkan perpindahan dia adalah panjang dari titik awal dan titik akhir ya. Dan ini punya arah ya, dia ada nilainya dan ada arahnya, sehingga dia termasuk besaran vektor. Besaran vektor itu besaran yang punya nilai dan arah. Oke, maksudnya gimana sih? Oke, maksudnya kita bisa lihat penjelasannya pada contoh soalnya ya. Contoh soalnya, nah di sini ada misalkan seorang siswa berjalan dari titik A ke B, kemudian ke C, terus ke D. Seperti pada gambar. Berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh siswa? Nah, kalau jarak tadi adalah panjang lintasan pergerakan benda. Pertama dia kalau jarak lewat mana aja nih? Pertama lewat AB, tambahin AB dengan jarak berikutnya BC. Tambah lagi dengan CD. Tambah lagi dengan sudah AB, BC, CD. Nah, berapa tuh hasilnya? Tinggal kita masukkan. AB berapa? 24 meter tambah 13 meter tambah 36 meter. Hasilnya berapa tuh? 50, 60, 73 meter. Nah, ini adalah jarak. Hanya ada nilainya aja, 73 meter. Sedangkan perpindahan itu kita harus cari langsung dari titik awalnya A ke D. Bukan AB tambah BC tambah D, tapi A ke D. Nah, dari titik berangkat ke D ini berapa? Ini perpindahan nih. Nah, gimana ngeceknya? Tinggal kita potong aja nih, kita potong. 36 yang bawah dari C ke D 36. Atasnya dari B ke A 24. Maka ini kita bisa dapat ya, besar ini 36 dikurang 24. Hasilnya 12 ya kan. Nah, kita bisa lihat karena dia bentuknya segitiga ya, segitiga siku-siku. Ini 13, ini 12. Nah, ini misalkan kita tulis misalkan X, kita bisa gunakan Pitagoras. Tapi lebih cepat dengan titik triple ya.
Kalau pakai Pitagoras, X kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. X kuadrat sama dengan 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. Dapatnya 25 sama X kuadrat. X sama dengan akar 25, hasilnya 5. Ya, nilai X-nya dapatnya 5, berarti kita dapat ini 5 nih, besarnya 5 meter. Nah, ini sama nih 5 meter juga kan? Nah, berarti perpindahan AD itu 5 meter panjangnya. Karena sama di sejajar dan sama panjang, yaitu 5 meter. Nah, bedanya perpindahan itu punya arah. Ya, ini nilainya 5 meter, arahnya arah AD atau arah selatan ya. Selatan. Jadi dia ada arahnya, selain ada nilainya juga ada arahnya. Nah, itu yang membedakan antara jarak dengan perpindahan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini hanya ada satu formulanya ya, yaitu V sama dengan S per T. Dimana V sama dengan kecepatan, kemudian S itu jarak, T-nya itu waktu. Ya kan? Oke, sebuah motor bergerak dengan kecepatan 40. Nah, dapat V-nya 40 km per jam. Dalam waktu, udah ada waktunya. Diketahui 2,5 jam. Kemudian tentukan jarak. Nah, tinggal kita gunakan rumus VS per T. Masukkan V-nya. V-nya 40. Jaraknya ditanya, tulis S. Waktunya 2,5. Nah, tinggal kita pindahkan nih. Pindahkan si 2,5, pindah ruas ke sebelah kiri. Karena awalnya dibagi nih, S dibagi 2,5, maka 2,5 ini pembagi. Pindah jadi kali, maka kita dapetin 40 ya kan, dikali 2,5 sama dengan S. S sama dengan, nah tinggal kita hitung hasilnya, dapat komanya pindah 100 meter, tinggal dihitung. Oke, itu adalah contoh soal gerak lurus untuk nomor 1. Untuk berikutnya tentang grafik nih. Membeda-bedakan grafik, mana yang GLB, mana yang GLBB. Oke, perhatikan kelima grafik berikut. Berikut ini grafik S terhadap T. Nah, mana yang menyatakan gerak lurus beraturan? Mana yang gerak lurus berubah beraturan? Oke, GLB, ciri-ciri GLB itu apa? Dia punya kecepatannya, kecepatan tetap. Jadi nggak tambah cepat, nggak tambah lambat, tetap aja. Kalau GLBB itu kecepatannya berubah. Kecepatan berubah. Ya. Kecepatan berubah berarti ada percepatan, kan? Ada percepatan. Karena percepatan artinya perubahan kecepatan. Oke, kita lihat yang nomor S. Nah, grafik yang nomor S ini grafiknya lurus. Artinya tiap detik pertambahan jaraknya sama. Ya, sama nih ya. Tiap detik yang sama, nambah jaraknya sama. Itu ciri-ciri GLB ya, diingat ini GLB. Sedangkan yang setiap detiknya berbeda ya. 1 detik dia nambahnya segini, 1 detik berikutnya udah jauh tinggi di atas. Nggak sama setiap detiknya jarak ditempuhnya. Ini tandanya dia dipercepat nih, makin cepat. Berarti ini yang kedua GLBB. Yang ketiga ini juga termasuk garis GLB nih, GLB. Tapi bergerak mundur. Ini juga GLB. Karena posisi di 0 itu posisi jauh, jaraknya udah jauh. Makin maju jaraknya makin rendah. Ini tandanya dia mundur. Oke, tapi termasuk GLB. Kalau ini jaraknya tetap nggak nambah-nambah. Artinya kalau posisi mobilnya ada di 5 meter dari kita, maka setiap detiknya nggak berubah, masih di situ aja. Artinya dia diam ini. Kalau dia misalkan
garis lurus mendatar aja namanya diam. Berarti dia tidak bergerak, berarti bukan GLB, bukan GLBB. Nah, kalau ini waktunya nggak jalan, ini bukan grafik pergerakan ya. Jadi ini tidak ada maknanya ya, karena di waktu yang sama jaraknya dimanapun ini tidak bermakna. Oke, berarti di sini gerak lurus beraturan dinyatakan oleh grafik nomor 1, ya kan? Grafik nomor 3, 1 dan 3 berarti ya, nggak ada lagi. Sedangkan gerubah beraturan itu grafiknya hanya nomor 2 saja. Oke, itu adalah cara membaca grafik. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Sama dari grafik juga ya. Nah, data dari motor yang sedang bergerak ditampilkan pada grafik di bawah ini. Berapa kecepatan motor tersebut? Nah, dari grafik yang kita pelajari sebelumnya kita tahu bahwa ini udah pasti GLB nih. Karena lurus garisnya. Dia S terhadap T, grafiknya S, T, dan grafiknya lurus berarti GLB. Kalau melengkung udah pasti GLBB. Nah, kita cukup pilih satu titik, boleh yang ini, boleh yang atas. Saya pilih yang ini aja. Titik kita mulai misalnya dari 0, titik 0 ke titik ini ya. Ke titik 2,16. Nah, ini T ini waktu. Ini waktu. Ini jarak nih, ini jarak. S itu jarak kan. Nah, kita ambil titiknya dari 0 ke 2 ya. 0 ke 2 berarti T-nya berarti 2. Nah, berarti dari 0 ke 2 juga jaraknya sama dengan 16. Nah, tinggal masukkan, dia nanya kecepatan karena GLB rumusnya hanya 1. Karena GLB rumusnya hanya 1 yaitu VS per T, maka tinggal kita masukkan S-nya berapa tuh? 0 ke 16 berarti kan selisihnya 16. Tinggal kurangi 16 kurang 0. Terus waktunya dari 0 ke 2 berarti 2. Didapat 8. Nah, samain satuannya, jaraknya meter, waktunya second. Selesai. Dapat kecepatan motor dari grafik tersebut adalah 8 meter per second. Ya, sudah habis soal untuk GLB yang tahap pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya bukan dari grafik tapi dari perhitungan. Tapi ini gerak lurus berubah beraturan. Ya. Sebelum ke gerak lurus berubah beraturan kita kerjakan soalnya, kita tulis dulu rumus-rumusnya. Ada 3 rumus ya yang umum. Ya. Kita pakai yang standar. VT sama dengan V0 plus AT. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya kan? Sebenarnya cukup 2 ini ya, walaupun ada satu lagi, tapi kita cukup pakai 2 ini saja. Oke, kita mulai. Nomor 1, sebuah mobil mula-mula diam, kemudian bergerak. Nah, mula-mula diam nih. Ini artinya dia awalnya diam, V0. V0-nya 0 karena mula-mula diam. Kemudian bergerak sehingga dalam waktu 8 detik. Nah, dalam waktu 8 detik, 8 second, kecepatannya menjadi, nah berarti ada kata-kata menjadi nih. Berarti kecepatan akhir, VT, menjadi 32 meter per second. Ditanyanya percepatan. Nah, kita pakai rumus yang pertama, VT, V0 plus AT, ya kan. VT-nya itu 32, V0-nya 0. Tambah A kali T-nya 8. Ini 0 nggak ngaruh, hilang, coret aja. Berarti 32 sama dengan A kali 8. Nah, kita pindahin 8-nya. Kita mau nyari A. Kita pindahin 8-nya ke sebelah kiri. Sehingga yang tadinya kali jadi bagi. Maka 32 dibagi 8. Karena pindah kali jadi bagi. Dapat A-nya 30 dibagi 8 itu 4. Nah, satuannya meter per second kuadrat. Ya, jawabannya adalah B. Itu adalah untuk nomor 1. Sekarang untuk nomor 2-nya. Sebuah mobil mula-mula diam. Nah, sama nih berarti nih. V0-nya sama dengan 0. Bergerak sehingga dalam waktu 4 second, berarti waktunya 4 detik, 4 second. Sehingga kecepatannya menjadi 12. Menjadi berarti akhir. Berarti VT sama dengan 12 meter per second.
Nah, pertanyaan jarak tempuh ya, jarak tempuh. Tadi rumusnya ada 2S ya. Kalau jarak itu S, V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, masalahnya V0-nya ada nggak? Ada. Waktunya ada. A-nya ada nggak? A-nya nggak ada. Berarti A-nya kita cari dulu A-nya. Pakai rumus yang pertama, VT V0 plus AT. VT-nya berapa? VT-nya 12. V0-nya 0. Tambah A-nya dicari, T-nya 4. 0 nggak pengaruh, cuekin. Dapat 12 sama dengan A kali 4. Pindahin 4-nya, pindah jadinya yang tadinya kali jadinya bagi, berarti 12 dibagi 4 sama dengan A. Berarti A sama dengan berapa nih? 3 meter per second kuadrat, ya kan? Nah, dia nanyanya apa sih? Nanyanya jarak. Nah, gimana tuh? Tinggal kita kerjain ke rumus jarak ini ya. Hasilnya berapa? Jarak sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. V0-nya 0. Waktunya 4. Ditambah setengah A-nya 3. Waktunya 4 kuadrat. Ya, coret nih 0 kali 4, 0. Hasilnya setengah kali 3 kali 16. Coret sama 16. Jangan coret duanya sama 4 ya. Suka ada yang ngerjain seperti itu. Ini 16 dibagi 2, 8. Berarti 3 kali 8, 24 meter. Nah, jadi jawabannya adalah B, 24 meter. Oke, selanjutnya untuk nomor 3. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 40 meter per second. Direm, berarti ini keadaan awal nih, 40 meter per second. Berarti ini V0. 40 meter per second. Direm untuk memberikan perlambatan, berarti perlambatan itu percepatan juga, tapi dia minus, jangan lupa. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai? Untuk mencapai, berarti keadaannya akhir. Berarti VT. VT sama dengan 10 meter per second. Nah, dia nanya waktunya. Nah, kita coba pakai rumus pertama. VT sama dengan V0 plus A kali T. VT-nya keadaan akhirnya 10. V0-nya 40. Tambah A-nya A-nya ada ya. A-nya minus 5. Saya kasih kurung. Biasakan kalau udah minusnya kurungin. Kali T-nya itu berapa T-nya? Ditanya T-nya ternyata. Ini 10 sama dengan 40. Min ketemu plus hasilnya ya. Min ketemu plus hasilnya min 5T. Saya mindahinnya minus 5T aja. Saya pindah ini minus 5T ke sebelah sini. Yang tadinya kurang-kurang jadi tambah-tambahan. Jadi 10 ditambah 5T sama dengan 40. Kemudian 10-nya saya pindahin ke sebelah sini. Yang tadi tambah-tambah jadi kurang-kurangan. Hasilnya 5T sama dengan 40 dikurang 10 karena tadinya 10-nya nambah. Sekarang pindah ke sebelah jadi kurang. Hasilnya 30. 5T sama dengan 30. T sama dengan 30. Karena 5T ini sebenarnya kali, pindah maka 5-nya jadi bagi. Hasilnya jadi 6 second. Nah, jadi jawabannya adalah 6 second E. Ya, soal terakhir untuk GLBB-nya yang nggak pakai grafik. Sebuah motor melaju dengan kecepatan kemudian direm. Berarti ini keadaan awal nih. V0-nya 28 meter per second. Direm untuk perlambatan. Seperti tadi. A-nya minus 7. Jangan lupa dia perlambatan berarti minus. Terus berapakah waktu yang diperlukan sampai motor berhenti? Hingga, berarti akhir kan? VT sama dengan 0 karena berhenti ya. Nah, tinggal kita kerjain kayak tadi. VT V0 plus AT, VT-nya 0 karena berhenti. V0-nya 28 tambah A-nya minus 7 kali T ya kan. Nah, ini 28 min ketemu plus jadinya min 7T sama dengan 0. Pindahin minus 7T-nya. Pindah ke sini jadi 0 ditambah 7T sama dengan 28. 7T tambah 0 nggak ngaruh, boleh coret. Tinggal 7T. Pindahin T-nya sekarang. 7-nya maksudnya.
28 dibagi 7 karena dia 7 sama T dikali pindah jadi bagi. Hasilnya 4 second. Jadi untuk sampai berhenti motor tersebut butuh waktu 4 second. Jadi jawabannya di sini C ya. Itu untuk soal GLB yang nggak ada gambar ya. Coba kita lihat selanjutnya. Bagian terakhir. Oh belum ya. Masih ada lagi. Ini sekarang menghitung jarak dari grafik. Nah, sekarang seperti ini. Gimana nih ngerjainnya nih? Sebuah mobil bergerak lurus seperti pada grafik. Grafiknya adalah grafik kecepatan terhadap waktu seperti gambar. Hitunglah jarak tempuh selama 4 second. Nah, kalian cukup lihat mencari jarak itu cukup cari luas di bawahnya. Sampai 4 ya udah sampai sini. Luas apa nih? Luas segitiga ya kan? Luas segitiga apa sih? Alas kali tinggi bagi 2 ya kan? Nah, alasnya yang ini. Nah, 0,4 ini alasnya nih. Alas tingginya yang ini. Tingginya nih dari 0,40. Berarti 40 nih tingginya. Kita pakai rumus luas aja. Jadi jarak sama dengan luas di bawah grafik V terhadap T tentunya nggak boleh beda ya. Nah, luasnya segitiga berarti luas segitiga setengah alas kali tinggi. Nah, berapa tuh setengah? Alasnya kan 0,4 berarti 4 ya. Tambah tingginya 0,40 berarti 40. Boleh coret. Hasilnya 2 jadinya 80 meter. Nih, 80 meter. Tuh, jadi cukup cari luas di bawah grafik. Kemudian, sebuah motor bergerak lurus dengan grafik sama ya. Nah, dia nanya jarak 0 sampai 10. Nah, sama juga nih kayak tadi nih. Kita cukup cari luasnya. Boleh dibagi 2. Misalkan luas apa nih trapesium atau luas segitiga tambah persegi sama aja kayak tadi ya. Tapi kali ini saya mau coba pakai luas trapesium. Ya, luas trapesium nih. Masih ingat nggak luas trapesium? Luas trapesium ya, jarak sama dengan luas trapesium. Nah, luas trapesium itu apa? Jumlah sisi sejajar kali tinggi ya bagi 2. Bagi tinggi bagi 2 ya. Nah, jumlah sejajar berapa? Nah, sejajarnya yang ini nih. Nah, yang atas ini sama yang ini nih. Isi sejajar. Sejajar. Nah, berapa aja tuh? Yang bawah itu 0 sampai 10 ya kan? Berarti 10. Yang atas dari 4 nih sejajar 4 ke 10 ya kan? Berarti 6. Berarti 4 ke 10 berarti 6. Kurangin aja. Berarti 6 kali tingginya. Nah, tingginya ini. Tingginya berapa tuh? Bawah ke atas itu dari 0 ke 30 nih tingginya nih. Sama sejajar 0 ke 30 berarti 30. Bagi 2. Nah, kerjain dulu berarti 16 kali 30 bagi 2. Coret nih, misalnya ini aja nih 8. Nah, totalnya 8 kali 30 240 meter. Ada nggak? Ada jawabannya E. Oke, lanjut lagi. Bawah ini grafik dengan kecepatan terhadap waktu sebuah mobil, tentukan jenis gerak yang dilakukan mobil selama AB, BC, dan CD. Nah, kita tadi cukup kita lihat nih, ini kan kecepatan nih. Ini kecepatan. Ini waktu. Nah, kecepatannya dari titik A ke B, lihat naik dia dari 20 ke 60, berarti AB. Ini berarti AB ini GLBB nih, karena GLBB kecepatannya berubah. Ya kan? GLBB. Nah, terus dari B ke C, dia di B kecepatannya 60 nih, 60.
Terus di C juga sama, masih 60 ini. Berarti BC ini dia GLB. Nah, sedang kalau CD dia awalnya 60 dari C ke D ke 0 kan, berarti kecepatannya turun. Berarti ini GLBB juga, GLBB. Berarti diperlambat yang ini. Diperlambat karena turun kecepatannya. Kalau ini dipercepat yang awal. Percepat. GLBB dipercepat. Jadi jawabannya yang AB itu GLB ya. GLBB dipercepat, ini AB. Ya, saya ganti warnanya. Ini yang AB. Ini yang BC. Ini yang CD. Ini dia jenis-jenis geraknya. Oke, sudah habis untuk yang grafiknya. Sekarang bagian terakhir. Grafik apa nih? Gerak jatuh bebas ya. Bagian terakhirnya gerak jatuh bebas nomor 1. Sebuah bola jatuh bebas dari gedung mencapai tanah dalam waktu, berarti T-nya 2 second. Jatuh bebas. Ciri-ciri jatuh bebas itu V0-nya 0. Bila percepatan gravitasi itu G 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan bola saat sampai di tanah. Ditanyanya kecepatan di tanah, berarti VT-nya berapa ya kan? Nah, pakai rumus VT. VT sama dengan V0 plus A-nya ganti G. Ingat, kalau jatuh bebas A-nya tinggal kita ganti G. V0-nya 0 ya, karena jatuh bebas. G-nya 10, waktunya 2. Hasilnya ini hilang. Tinggal 20 meter per second. Ada nggak jawabannya? Ada ya. Yang C. Kemudian soal nomor 2. Sebuah benda dijatuhkan dari ujung menara tanpa kecepatan awal ya. Berarti tanpa kecepatan awal jatuh bebas. V0-nya 0. Setelah 3 detik, berarti T-nya 3 detik 3 second. Benda sampai di tanah, gravitasinya 10. Tinggi menara, berarti kan tinggi menara jarak ya. Pakai rumusnya jarak H. Kan rumus aslinya itu S ya. S sama dengan V0 GLB ya, GLBB plus setengah AT kuadrat. Nah, tinggal kita ganti jaraknya itu karena tinggi, kan dia jatuhnya ke bawah, berarti jaraknya adalah tingginya. H sama dengan V0 plus setengah GT kuadrat. Jadi A-nya jadi G karena disebabkan oleh percepatan gravitasi. Ini V0-nya 0, T-nya berapa? 3 tambah setengah, G-nya 10, T-nya 3 kuadrat. Ini 0 kali 3 hilang nih, 0. Nah, tinggal ini nih, setengah kali 10 kali 9. Coret sama 10. 5, hasilnya 45 meter. Dapat ya jawabannya, jadi B. Oke, sudah habis soal-soal latihan untuk UTS remedialnya. Sampai di sini pembahasan kita. Silahkan kalian ulang-ulang lagi sampai kalian bisa pahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.